Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Javed Tegadis Al-Bukhari dengan NIM 04241038 dari kelas Sinyal Sistem B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu Deret Fourier Continue. Tanpa berlama-lama, mari langsung ke materinya. Jadi yang pertama ada pengertian. Deret Fourier adalah cara untuk menuliskan sinyal periodik atau berulang sebagai penjumlahan dari gelombang-gelombang sinus dan kosinus. Artinya, sinyal apapun yang periodik bisa dibangun dari kombinasi gelombang sederhana seperti sin omega t dan cos omega t. Selanjutnya ada bentuk umum dari deret Fourier. Yang pertama adalah bentuk trigonometrik dengan fungsi xt sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos n omega 0 t ditambah bn sin n omega 0 t dengan koefisiennya yaitu A0 sama dengan 1 per t integral t xt dt. Lalu untuk an-nya sama dengan 2 per t integral t xt cos n omega 0 dt. Dan terakhir, bn-nya sama dengan 2 per t integral t xt sin n omega 0 t dt. Lalu bentuk yang kedua yaitu adalah bentuk kompleks dengan fungsi xt sama dengan n sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga cn e pangkat jn omega 0 t dengan koefisien cn-nya sendiri yaitu sama dengan 1 per t integral t xt e pangkat minus jn omega 0 t dt. Selanjutnya ada fungsi periodik dan periode. Fungsi periodik adalah fungsi yang nilainya berulang secara teratur setelah selang waktu tertentu. Secara matematis, fungsi periodik dapat dituliskan sebagai xt sama dengan x dalam kurung t ditambah t besar, yaitu periode. Lalu ada periode atau t besar adalah lama waktu yang dibutuhkan fungsi untuk mengulangi bentuknya lagi. Dari periode t bisa didapatkan yang pertama frekuensi dasar f0 sama dengan 1 per t. Lalu yang kedua frekuensi sudut dasar atau omega 0 sama dengan 2 pi per t. Lalu selanjutnya ada harmonik. Harmonik merupakan komponen gelombang sinus atau kosinus yang memiliki frekuensi kelipatan bulat dari frekuensi dasar. Jadi, jika sebuah sinyal memiliki frekuensi dasar f0, maka frekuensi harmonik ke n-nya adalah n dikalikan f0, di mana n sendiri merupakan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ada contoh soal. Diketahui sinyal periodik xt berbentuk gelombang segitiga pada interval satu periode 0, t dengan nilai t-nya itu merupakan 2 second dan xt-nya itu t untuk 0 kurang dari sama dengan t kurang dari 1, lalu xt sama dengan 2 minus t untuk 1 kurang dari sama dengan t kurang dari 2. Lalu pertanyaannya, tentukan koefisien Fourier A0, an, dan bn, lalu tulis persamaan deret Fourier-nya sampai harmonik ketiga. Untuk jawaban yang pertama, menentukan A0. Menentukan A0 kita menggunakan fungsi sama dengan 2 per t integral 0 sampai t xt dt. Lalu akan didapatkan A0 sama dengan 2 per 2 integral 0 sampai 1 t dt ditambah integral 1 sampai 2 minus t dt. Lalu setelah dijabarkan akan menjadi A0 sama dengan t kuadrat per 2 ditambah 2t minus t kuadrat per 2. Setelah dijabarkan lagi akan didapatkan 1 per 2 ditambah 4 dikurang 2 dikurang dalam kurung 2 minus setengah. Yang hasil akhirnya adalah 1 untuk nilai A0 ya.
Lalu selanjutnya untuk menentukan nilai AN-nya, kita menggunakan 2/T integral 0 sampai T xt cos 2pi nt per T atau periodik dt. Setelah dijabarkan, kita akan mendapatkan integral 0 sampai 2 xt cos n pi t dt. Yang akan kita jabarkan lagi sampai mendapatkan 4/n pi kuadrat. 1 minus cos n pi. Lalu karena cos n pi sama dengan minus 1 pangkat n, maka AN memiliki dua nilai, yaitu 0 untuk n-nya yang bernilai genap, dan 8/n pi kuadrat untuk n yang bernilai ganjil. Selanjutnya kita akan menentukan Bn. Bn kita dapat menentukan dengan menggunakan 2/T integral 0 sampai T xt sin 2pi nt per periode atau T besar dt. Setelah dijabarkan akan mendapatkan integral 0 sampai 2 xt sin n pi t dt. Untuk sinyal segitiga simetris, Bn sama dengan 0. Jadi nilai Bn kita sama dengan 0. Lalu untuk jawaban pertanyaan yang B tadi, persamaan deret Fourier sampai harmoni ketiga. Kita menggunakan fungsi xt sama dengan A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 3 an cos n pi t ditambah bn sin n pi t. Karena bn sama dengan 0 tadi dan n genapnya juga bernilai 0, maka xt-nya sama dengan 1/2 ditambah 8/pi kuadrat cos pi t ditambah 8/3pi kuadrat cos 3pi t. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi menggunakan kode berbasis Python. Kita perlu menginput batas kiri X-nya, yaitu dari soal tadi bernilai 0, batas kanan X-nya yaitu 2, batas bawah Y-nya itu 0, dan batas atas Y-nya tadi sama dengan 1. Lalu kita perlu menginput titik-titik pada grafiknya. Yang pertama ada di titik 0,0, yang kedua ada di titik 1,1, dan yang ketiga ada di titik 2,0. Lalu kita perlu menginputkan jumlah harmoniknya dari soal tadi, yaitu 3. Maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini, di mana garis oranye ini merupakan rekonstruksinya atau harmoniknya dengan nilai n sama dengan 3. Dan grafik birunya ini merupakan grafik asli pada soalnya.